saya berbagi mengenai biografi saya, kali ini saya akan berbagi mengenai kesehatan. Semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dan meskipun dalam pandemi besar seperti ini kita diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di sini kita sama-sama belajar dan saling berbagi ya mengenai seberapa penting kesehatan pada tubuh kita. Kalau menurut saya pribadi itu penting, karena jika saya ingin melakukan kegiatan seperti kumpul bareng teman, belajar, dan kegiatan lainnya, tubuh saya harus sehat. Ternyata selain pola makan sehat, pola hidup sehat, dan olahraga teratur, ada yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita, yaitu pikiran dan hati kita. Saya ingin bertanya, pernah nggak teman-teman merasakan sakit hati dan pada akhirnya tubuh itu menjadi drop? Mungkin kebanyakan orang pernah merasakan yang namanya sakit hati. Nah, dari sakit hati kita akan hati kita itu akan terluka dan terjadilah luka pada hati. Nah, setelah artikel yang saya baca di halodoc.com mengenai luka hati merupakan sesuatu yang susah diantisipasi dan merupakan efek alamiah akibat tidak mampu mengontrol perasaan. Jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, kita akan mendapatkan luka hati. Namanya yang terluka pasti sakit kan? Nah, lebih baik kita bisa mengontrol perasaan. Jangan kita memiliki perasaan yang berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Saya lanjutkan, dalam artikel itu disebutkan, jika tidak dikelola atau dikendalikan dengan benar, luka hati bisa mempengaruhi kesehatan dan berubah menjadi luka jasmani. Nah, dari luka hati bisa jadi luka jasmani ke seluruh tubuh kita. Iya, karena jika sakit hati memilih untuk tidak makan, dari tidak makan itu kita bisa sakit. Tidak ada energi yang masuk ke dalam tubuh kita, dan akhirnya kita sakit. Meski tidak terlihat secara kasat mata, luka hati itu tidak terlihat ya teman-teman. Kayak misalnya ada luka bekas misalnya kena pisau, pasti terlihat, pasti kita obati, dan akhirnya bisa sembuh. Tapi luka hati tidak terlihat secara kasat mata dan merupakan kejadian non-fisik. Bukan berarti luka hati tidak berpengaruh pada tubuh seseorang. Ini ada beberapa dampak negatif luka hati bagi fisik yang mungkin akan muncul. Yang pertama, ada dada terasa sakit. Saat seseorang mengalami luka hati, sistem saraf tubuh akan bereaksi terhadap perasaan emosional yang dirasakan. Akibatnya, tubuh mengalami rasa tidak nyaman, seperti munculnya rasa sakit pada bagian dada. Kita sakit dada nih, ya ampun, sakit banget, ya ampun. Kita kan habis ada masalah nih yang bikin hati kita sakit, terus hati kita terluka. Jadi sesak, bisa saja kita sampai sesak napas, bisa saja itu terjadi teman-teman. Selanjutnya, pada sebagian orang, luka hati ini bahkan dapat memunculkan keluhan yang mirip dengan serangan jantung. Ya ampun, makanya teman-teman, sebisa mungkin kita harus mengontrol perasaan kita agar kita tidak terjadi luka hati seperti ini ya teman-teman. Kondisi ini juga bisa disebut dengan sindrom patah hati. Emang patah hati itu menyakitkan, tapi jika kita dapat mengontrolnya, itu semua akan berlalu. Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Yang selanjutnya, yang kedua, ada depresi dan kecemasan. Buruk yang mungkin muncul terkait luka hati antara lain terjadinya penurunan motivasi, ketidakstabilan berat badan, keinginan untuk makan berlebihan, atau justru tidak ada nafsu makan, sakit kepala, sakit perut, atau menurunnya kondisi kesehatan secara umum. Banyak sekali ya teman-teman jika hati kita terluka. Makanya dari itu kita harus dapat mengontrol perasaan kita agar hati kita tidak terluka. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya
Perasaan ini juga seringkali membuat seseorang mengalami depresi, cemas, dan menarik diri dari keluarga atau sahabat. Ternyata dari kita sakit hati aja, hati kita terluka dapat menyebabkan ini semua. Ini adalah dampak negatifnya, teman-teman. Hal-hal ini merupakan reaksi emosional yang bisa muncul ketika hati seseorang terluka. Perasaan emosional inilah yang kemungkinan bisa menyeret kepada masalah psikologis berlanjut seperti ide untuk mengakhiri hidup. Teman-teman pernah dengar kan seseorang mengakhiri hidup karena dia patah hati, dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kita harus menyayangi diri kita sendiri. Sayangi diri kita sendiri sebelum kita menyayangi diri orang lain. Nah, selain ada dampak negatifnya, ini ada mengatasi luka hati agar cepat pergi. Ting 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 ting. Nah, yang pertama untuk mengatasi luka hati agar cepat pergi, agar kita tidak terkena dampak negatif tersebut adalah ungkapkan melalui tulisan, bisa membuat luka hati terobati. Contohnya, kita bisa buat tuh puisi, hari ini aku merasa seperti ini, dan dia kan bisa kan? Atau enggak, kita buat cerpen cerita kita, ditulis aja. Nah, mungkin itu bisa mengobati perasaan sakit hati kita, teman-teman. Kedua, berbagi cerita dan mencurahkan perasaan kepada orang lain mungkin bisa membantu. Nah, cara itu bisa teman-teman dilakukan, hanya saja kita menceritakannya kepada orang yang tepat. Kita harus memilih orang-orang yang sekiranya bisa menyimpan rahasia kita, seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah hindari musik yang mengingatkan Anda pada masalah yang dialami atau kenangan masa lalu. Nah, teman-teman, kalau misalnya sakit hati, ketiga ada hindari musik yang mengingatkan Anda pada seseorang. Jadi teman-teman, kalau misalnya lagi galau, lagi patah hati atau apapun, atau yang membuat kita terluka hati kita, lebih baik mendengarkan musiknya yang membuat suasana hati kita menjadi ceria. Jangan. Keempat, ada singkirkan semua barang-barang hempas barang-barang yang mengingatkan Anda kepada seseorang. Lebih baik kita hempas, atau kita kalau tidak untuk dibuang, kita kasihkan kepada seseorang, kepada siapapun itu yang lebih membutuhkan barang tersebut. Selanjutnya ada kalian bisa jalan-jalan sama teman-teman kalian, mengajak teman-teman, ayo yuk kita jalan-jalan, aku lagi gini nih. Dapat mengurangi resiko kita terkena penurunan kesehatan. Selanjutnya, mengonsumsi makanan yang mengandung serotonin. Kadar serotonin ya mungkin diperlukan ketika luka hati melanda. Kadar serotonin yang tinggi dalam tubuh dapat membantu kita merasa lebih bahagia. Seperti apa sih makanan yang mengandung kadar serotonin? Contohnya bisa susu, yogurt, nanas, keju, kacang-kacangan, salmon, telur, dan masih banyak yang lain. Selain makanan, serotonin juga bisa dipicu dengan berolahraga dan meditasi, teman-teman. Selanjutnya, tetap aktif melakukan kegiatan yang positif, menjaga pola makan, dan bergaul dengan lingkungan sekitar akan membantu meminimalkan resiko kesehatan akibat hati yang terluka, teman-teman. Jalin hubungan kembali dengan orang-orang yang menyebabkan perasaan sakit hati. Memang, teman-teman, menghilangkan luka hati dari dalam perasaan seseorang membutuhkan waktu yang tidak singkat, tetapi tidak salahnya kita berusaha agar kita tidak terkena dampak negatif dari luka hati ini. Sangat tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Untuk mempercepat masa buruk itu berlalu, sebaiknya tahan diri dulu untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang menjadi penyebab perasaan buruk tersebut. Selain menghindari di dunia nyata, lakukan hal yang sama di dunia maya. Hati yang dirasakan membuat sulit menjalani kehidupan sehari-hari atau muncul perasaan-perasaan negatif
yang membuat Anda berpikir untuk melukai diri atau tercetus ide untuk bunuh diri. Sangat tidak disarankan, sebaiknya kita konsultasi ke psikolog agar luka hati yang dirasakan tidak terus membebani diri teman-teman sekalian ya. Nah teman-teman, kita balik lagi kepada diri kita sendiri agar kita tidak terkena dampak negatif luka hati ini dengan merusak tubuh kita, menurunnya kesehatan pada tubuh kita. Kita kembali lagi kepada diri sendiri. Gimana cara kita mengatasinya? Itu kita harus tahu. Oh, jadi seperti ini ya cara mengatasi. Oh, kayak gini ya. Oh, kayak gini. Jadi kita tahu. Sebaiknya kita atasi masalah-masalah dengan kepala dingin, jangan marah-marah atau apapun itu yang akan merugikan Anda, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dari saya. Cara saya menyampaikan, mohon maaf sebelumnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari.